على انقطاع طارئ. قال قال الزمخشري عند تفسير قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس كان عبارة عن وجود الشيء في زمن ماض على سبيل الإبهام وليس به على عدم سابق ولا على انقطاع قاطع منه قوله تعالى منه قوله وكان الله غفورا رحيما. قال أبو الروسي إن كان كسائر الأفعال تدل على الانقطاع ثم قد تستعمل حيث لا يراد الانقطاع بالأدلة. فمثلا قوله تعالى إن الله كان توابا رحيما. وقوله تعالى apa ini? Sampai situ Kak. Wa qaulu ta'ala wa kana Allahu wasi'an hakimah. Lanjut saja deh. Lanjut deh. Qauluhu ta'ala wa kana Allahu sami'an hakima wa qauluhu ta'ala wa kana Allahu sami'an alima wa qauluhu ta'ala wa kana Allahu ghafurur rahima wa qauluhu ta'ala wa kunna bikulli syai'in alamina kana fi hadhil ayah dallat ala azilatis sifat thumma istufida biqa'uha wastimroruha wa dawamuha fi hal wa fi ma la yazalu bil adilatil aqliyati wa istishabul hal wa aduhum fi qawluhu fa kana wa mazala majazani yusta'mal ahaduhuma fi ma'nal akhar majazan biqarinatin fahuwa takallufu la hajata ilaihi. Lanjut lagi deh. Lanjut. Siapa lagi selanjutnya? Lanjut.
Terus dibaca deh. Terus dibaca. Dermawan. Anu Kak, bagiannya rimba sekarang. Sudah. Siapa lagi, Dek? Rimba. Silakan Rimba, dibaca Rimba. Ya, di wayakulu Ustaz. Silakan baca terus. Wayakulu Abu Hayyan inda tafsiri qaulaha ta'ala kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas zahir kana annaha nakifatun wa khairu ummatin hiyal khabaru wala turadu bihatta lati ala mudiji zamani wan kita in nisbah nahwa kana zaudun qauma zaudun qaiman bal muradu tawam min misbah Qawlu wa kana Allahu ghafurur rahima wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila wa kauna kana tadullu ala tawami muradifatun lahu lam yazal qawlan marjuha bal asahu annaha kasairil af'al tadullu ala inqita'i thumma tusta'mal haitsu la yuradul inqita'i. Oke. Siapa lagi baca? Aku sama kana wahadat kana fiyal istihma lanawiya ala salasati Qur'aniyun Qur'anian Dalam mungkin. fakada war satun anna kisata hiyal lati la takut tufiyu yun bimarin fawa iha bal tahta ju sampai di mana baca deh? yang saniyata
Sani di bawah Kak. Ya di situ nih. Belum sampai. Sampai di mana tadi tuh? Ya, Bagian bawah terus. Kak. Karena anna kisata hiyal la takatufiyun bimarrin fawa iha bal tahtaju ma'ahu ila mansubin wa ikhtalafa fi sababi wa tasammiyatiha nakisatan. Terus. Terus deh. Siapa lagi? Aslam, Kak. Apaan, Kak? Aslam kurang sehat. Jadi suruh ganti Kak. Ganti kan lebih cepat. Ya. Yang mana tadi? Kalau Aslam tidak membaca, tidak dapat nilai itu. Ya. Faqila linuqsaniha an baqiyatil af'ali bil iftiqari ila sya'aini humal ismu wal khabaru wa qila linuqsaniha bitajarudiha anil hadasil muqayyadi li'annat dala alaihi huwal khabaru amma hiya fatadullu ala hadasin mutlaqin yuqayyiduhul khabaru fa idza qultu kana zaidun qa'iman faka'annaka qulta hasala sya'un li zaidin hasalal qiyamah fayakunu fil kalami ijmalun thumma tafsilun. Terus. Saya Kak. Ya. Hasala syai'un li zaidan hasalal qiyamu fayakunu fil kalami ijmalun thumma tafsilun wakila linuksoniha anha fi annaha la tadullu alal hadasi aslan bal tufidul zamana mujarradan minal hadasi wahia linisbatil hadasi ad-dalu alaihi khabaruha ila marfu'iha. Udah ya, selesai ya? Udah Ustaz. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai kedengaran?
Halo. Kedengaran. Nam Ustaz. Ya Ustaz. Oke, tunggu sebentar. Makanya kita gelari dulu itu. Mengetik Pak. Saya sambil mengajar Pak deh. Di belakang tamu deh. Oke. Baik, jadi sekalian. Al-Fasl Tsani, Al-Fi'l. Kan kita hari ini akan bahas tentang apa itu kana. Madat nahwi kalian sudah pelajari di mata kuliah nahwu. Jadi untuk bahsun lugawi ini lebih kepada penggunaan atau makna yang terkandung dalam penggunaan fi'il kana ini. Kana ini menjadi salah satu mukjizat bahasa Arab atau bahasa Al-Quran, karena sampai sekarang saya belum dapatkan kata atau bahasa asing yang memiliki peran fungsi yang sama dengan penggunaan fi'il kana ini. Saya belum dapatkan dari kosakata bahasa yang lainnya, atau mungkin ada kalian ketahui bisa di-sharing. Kana ini makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu, Allah hanya menggunakan kata kana, kun faya. Juga meliputi keadaan sekarang, bahkan penggunaannya bisa menjangkau kataba, menulis, telah menulis, karena tidak bisa kita menerjemahkan atau menggambarkan kata-kata bahasa sedang menulis atau akan menulis, ya. Tetapi penggunaan kata kana ini dalam rumusannya yang sebagaimana kita ketahui bahwa kana itu tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Matafa isim menasab khabar, makanya dia kami angkat ya materi ini, materi khusus tentang kana ini, dan memang tujuannya maksud silakan maksud dan tujuan dari penggunaan kana ini. Misalnya sebelum saya masuk pada pembahasan tentang kana ini, perlu saya sampaikan bahwa kana itu setidaknya memiliki 10 fungsi, ya, 10 fungsi. Tolong dicatat ini karena ini tidak ada secara
secara gamblang, ya, secara zahirnya nampak pada materi ini, tetapi pembahasannya akan mengarah ke situ, ya. Jadi makanya saya simpulkan saja, ya, agar kenapa saya tadi suruh baca saja, karena itu saya akan simpulkan saja penggunaan kata kana ini ke dalam 10 bagian penting dari kana itu. Yang pertama disebut dengan madhi munqati. Madhi munqati sama dengan di sini. Di sini Anda bisa mendapatkan kata minat al-fadhil lati kathur dawraniha fil Qur'anil Karim al-fi'lu kana wa ma tasarrafu minha awalan khilaf fi dilalatin kana 'ala al-inqita'. Ya, 'ala al-inqita'. Makanya disebut dengan al-madhi munqati. Apa itu al-madhi munqati? Al-madhi munqati ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, kata yang menunjukkan makna pada suatu kejadian terdahulu. Jadi madhi kan sesuatu kejadian yang terdahulu, ya, dengan sifat kejadian yang munqati, tetap, ya, munqati dia itu maksudnya dari kata inqita, ya, tetap, sehingga kata tersebut, ya, atau keadaan tersebut seolah-olah masih dianggap berlaku pada masa sesudahnya. Itu yang pertama. Saya ulangi, kata madhi munqati ini bermaksud atau bermakna menunjukkan pada suatu makna kejadian yang terdahulu, kejadian dahulu, dengan sifat kejadian yang tetap, ya, sifat kejadiannya yang tetap, dia dahulu tapi tetap, ya, sehingga seolah-olah kita merasa bahwa kejadian tersebut itu masih dianggap berlaku pada masa sesudahnya. Ini yang disebut dengan madhi munqati. Yang kedua, madhi munqati itu terbagi menjadi dua. Yang kedua adalah bahwa penggunaan kata kana di sini menunjukkan makna bahwa peristiwa itu hanya terjadi satu kali. Ya, peristiwa itu hanya terjadi satu kali saja. Tidak terjadi di hari atau di waktu-waktu yang lainnya dengan sifat yang sama. Nah, saya kasih contoh dalam Al-Quran biar kalian mengerti. Ya. Misalnya ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalladzi min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa aktsara amwalan wa auladan fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum kama istamta'al ladina min qablikum bi khalaqihim wa khudtum kalladzi khadu ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika humul khasirun." Ini ada kata kana, ya, kalladzina min qablikum kanu ashadda minkum quwwah. Ini disampaikan kepada orang-orang musyrik dan orang-orang munafik. Ya, sebagaimana, ya, ayat yang dikatakan kalladzina min qablikum, sebagaimana atau seperti orang-orang yang min qablikum sebelum kamu,
kanu, mereka itu dulunya itu mereka asyadda minkum quwwah wa aktsar amwalan wa auladan. Ya. Mereka itu lebih kuat daripada kamu dan mereka itu lebih banyak harta-hartanya dan lebih banyak anak-anaknya. Kata kalau dalam terjemahannya anak-anaknya ya, auladan. Jadi Al-Quran menggambarkan kata kana di sini ya, menunjukkan pada suatu kejadian yang dahulu. Kalau dulu orang musyrik, orang munafik lebih banyak daripada orang Islam. Bahkan mereka lebih kuat, pasukannya besar. Orang Quraisy dulu waktu perang Badar 313 melawan 1000 orang. Begitu banyak kekuatan mereka, kemudian harta-harta mereka juga lebih banyak daripada harta-harta orang Muslim. Dan bahkan sampai sekarang kejadian itu masih sama seperti kejadian yang masa lalu. Itu seolah-olah Al-Quran ingin menggambarkan bahwa kejadian yang lalu yang tetap itu akan ada samanya dengan kejadian yang akan terjadi di sepanjang waktu atau zaman yang kita hadapi sekarang. Ya. Nah itu maksud dari madi munqati yang pertama. Madi munqati yang kedua itu dijelaskan dalam ayat Quran yang lainnya. Walaqad kanu ahadullah min qabl la yuwalluna al-adbar wa kana ahdullahi mas'ula. Dan di situ dikatakan walaqad kanu ahad, dan sungguh orang atau mereka kanu pernah berjanji kepada Allah la yuwalluna adbar, tidak akan berbalik ke belakang atau mundur ya. Dan wa kana ahdullahi mas'ula, dan perjanjian dengan Allah itu akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi Allah ingin menggambarkan menggunakan kata kana di sini seolah-olah bahwa kejadian itu hanya terjadi satu kali saja. Kejadian ini berkisah tentang perang Uhud, di mana Nabi kita Muhammad SAW dikhianati oleh orang-orang munafik, ya, orang-orang munafik. Ketika perang Uhud mereka ikut serta, tetapi dalam perjalanan mereka kembali. Nah, ini ya kan, sungguh sebelum itu mereka pernah berjanji pada Allah dan tidak akan berbalik ke belakang, padahal mereka berbalik. Nah, ini kejadian yang tidak akan pernah lagi terjadi setelah masa itu. Setelah masa perang Uhud itu tidak ada lagi orang-orang munafik, orang-orang yang perbuatannya sama dengan perbuatan yang dilakukan orang-orang munafik pada baginda Muhammad SAW. Itu makna yang kedua dari al-madi al-munqati. Ya, saya ulangi, al-madi munqati ini bisa bermakna sesuatu yang telah terjadi dan itu bersifat tetap dan seolah-olah itu akan terjadi lagi di masa yang berbeda di masa itu, dari masa itu dengan peristiwa yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, al-madi munqati, harfun kana ini, makna harfun kana adalah kejadian itu hanya terjadi sekali, tidak berulang kali. Bisa dipahami ya untuk makna al-madi munqati ini.
Oke. Syukran Kasman, sudah dicatat. Nah, itu yang kedua, ya. Al-madi, al-mutajaddid, wa al-mu'tad. Al-mu'tad, ya. Al-mutajaddid wa al-mu'tad. Nah, ini sama dengan tulisan yang kalian baca di sini. Ya. Mutajaddid, ya. Li'annahu fi'lul yash'uru bitajaddudi. Ya. Nanti kalian dapatkan apa dimaksud dengan fi'il kana yang bermakna al-madi, al-mutajaddid wa al-mu'tad. Al-mu'tad. Apa itu al-madi mutajaddid? Yang namanya mutajaddid, ya. Peristiwa mutajaddid itu suatu pembaharu, sesuatu yang ya mutajaddid, jadid, ya, asal katanya jadid, baru, ya. Al-mu'tad itu artinya kebiasaan, adat. Nah, biasanya kalian sebut adat, dan biasanya adat, kalau bahasa Indonesia adat, kebiasaan. Yang mu'tad itu sesuatu yang biasa. Maka makna kana yang kedua yaitu al-madi mutajaddid menunjukkan setidaknya dua makna. Yang pertama, kana itu memaknai suatu peristiwa yang berlangsung pada satu kejadian. Jadi peristiwa yang terjadi pada masa lalu itu dimaknai, ya, diambil hikmahnya dari kejadian. Kemudian mutajaddid, ada pembaharuan bentuk, ya, namanya mutajaddid, sesuatu yang baru dari peristiwa itu. Setelah kita memaknai peristiwa tersebut, bahwa peristiwa tersebut itu akan terjadi lagi dengan memaknai dengan makna yang berbeda, tidak dengan sifat yang sama, tetapi kita memaknainya dengan makna yang sama. Meskipun peristiwanya berbeda, tetapi maknanya yang berlangsung pada masa lalu itu mirip-mirip, sama dengan makna yang kejadian yang terjadi di masa yang sekarang. Itu yang dimaksud dengan al-mutajaddid. Kemudian yang dimaksud dengan al-mu'tad yaitu suatu pekerjaan yang terjadi di masa lampau, ya, kebiasaan pada masa merupakan kebiasaan pada masa lalu, yang disebut dengan adat atau mu'tad. Contoh, kita ambil contoh untuk mutajaddid misalnya. Wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qaumuhu wa kana ya'rishun. Dan kami hancurkan apa yang telah berulang kali dibuat oleh Fir'aun dan kaumnya, dan apa yang telah dia bangun. Nah, ini kisah
tadi? Apa tadi makna mutajaddid? Suatu yang baru, kemudian al-mu'tad suatu kebiasaan, ya. Bahwa Allah ingin menggambarkan peristiwa Fir'aun itu, ya, bahwa memang sekarang belum tidak ada yang mengakui adanya Tuhan seperti yang dilakukan oleh Fir'aun. Tetapi apa yang dilakukan oleh Fir'aun kepada Nabi Musa alaihissalam itu dimaknai sebagai suatu bentuk otoritas kepemimpinan, ya. Otoriter, pemimpin yang otoriter, ya. Pemimpin yang menzalimi rakyatnya. Makanya dalam bahasa Al-Quran dipakai kata kana, kemudian setelah kana itu ada fi'il mudhari. Dikatakan wadammarna makana yasna'u. Yasna'u itu bentuk fi'il mudhari. Ya. Jadi seolah-olah kita diminta oleh Allah untuk mengambil hikmah, ya, memaknai kisah dari Fir'aun ini. Meskipun di zaman sekarang tidak ada orang yang mengakui adanya Fir'aun, tetapi makna di balik kepemimpinan Fir'aun itu kita ambil hikmahnya sekarang. Oh, ternyata banyak Fir'aun modern saat ini, meski mereka tidak mengaku dirinya Tuhan, tetapi sifat karakter kepemimpinan dari Fir'aun itu wujud ada pada pemimpin-pemimpin yang sekarang, ya. Itu maksudnya, ya. Kenapa kana dimaknai sebagai al-mutajaddid, ya, dengan pola penambahan atau pembentukan kana yang kemudian diikuti dengan fi'il mudhari. Kemudian kana bermakna kebiasaan, ya. Kebiasaan. Dalam Al-Quran dikatakan wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakat wa kana 'inda rabbi mardiyah. Wa kana, dan dia ya'muru, dan dia menyuruh ahlahu, keluarganya, bis-salati, untuk melaksanakan salat, waz-zakat, dan untuk melaksanakan zakat. Wa kana 'inda rabbi mardiyah, dan dialah seorang yang diridhai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Jadi apa yang dilakukan orang terdahulu memerintah keluarganya untuk sholat, untuk zakat, juga dilakukan oleh orang-orang sekarang. Ya. Kebiasaan, menjadi suatu kebiasaan. Itu yang disebut dengan kana at-tajaddud, ya, atau madi at-tajaddud wa al-mu'tad, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kana yang bermakna tawakkul huduth fil madi. Tawakkul huduth fil madi. Ini tawakkul hudud fil madi ini banyak. Ayo. Kamu banyak. Yang berarti menunjukkan pada sesuatu pekerjaan pada masa lampau, ya. Pekerjaan itu hanya dilakukan di masa lampau saja, tidak masa kini, tidak masa kini, atau tidak ada yang seperti apa yang terjadi di masa lampau itu. Tidak ada yang seperti itu. Di sini ada pendapat ulama yang mengatakan tidak ada
hudud fil madi, tawakuf, ya, tawakul. Itu tetap kejadiannya itu hanya terjadi pada masa lampau saja. Menurut pandangan para ulama, sebagian para ulama itu tidak ada. Karena Al-Quran itu kenapa dia dijadikan sebagai hudan linnas dan sebagai tuntunan hidup hingga akhir zaman. Ketika dia menjadi tuntunan hidup hingga akhir zaman, maka dia tidak boleh stagnan pada kejadian masa lampau saja. Tidak boleh. Ya. Makanya saya sudah pernah jelaskan ke kalian bagaimana kisah Abu Lahab. Kalau Abu Lahab itu ya menjadi stagnan saja ayatnya menceritakan tentang kisah Abu Lahab, maka tidak ada lagi, ya, tidak ada lagi Abu Lahab selanjutnya. Kalau itu hanya diprioritaskan pada Abu Lahab saja, tetapi yang dimaksud dengan ayat tentang Abu Lahab itu tempat syeda Abi, bukanlah pada sosok jasadnya Abu Lahab itu, tetapi melainkan pada sifat dan karakternya, sehingga dia akan selalu berlangsung terus menerus. Maka ketika kejadian itu hanya stagnan pada kejadian itu saja dan tidak terjadi lagi pada keadaan-keadaan seterusnya, maka itu bukan hudan. Ini pendapat itu bukan petunjuk untuk masa depan, untuk hari kiamat. Maka dia tidak pantas menjadi petunjuk. Dia cukup menjadi sejarah, ya, yang tidak terulang lagi. Itu bukan apa. Ada juga yang mencoba memberikan contoh bahwa hudus fil madi ini dengan ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya. Ini ayat Al-Quran mengatakan kuntum khaira ummah, kalian adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, adalah menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Menurut sebagian para ulama bahasa bahwa ayat ini hanya difokuskan pada para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak terjadi pada umat atau sahabat umat-umat Rasulullah SAW yang selanjutnya, ya, karena tidak ada keadaan atau keimanan atau tingkat prioritas ibadah yang sangat tinggi di kalangan para sahabat dibandingkan dengan tabi'in, tabi'in dan bahkan umat sekarang. Tidak ada yang levelnya sampai ke levelnya sahabat. Bisa dipahami nih? Halo? Ya, Ustaz. Nah, jadi makanya ini dijadikan contoh. Salah satu contohnya itu kejadian yang lalu yang tidak ada kejadiannya sama dengan kejadian yang sekarang. Itu hanya berlaku masa lalu saja. Makanya disebut dengan kata kuntum kana dan kana dan seterusnya kuntum, ya, untuk kalian. Kuntum khaira ummatin. Artinya bahwa levelnya Abu Bakar saja itu, levelnya sahabat Nabi Abu Bakar radhiyallahu anhu itu, jika diukur keimanannya dari seluruh keimanan semua umat manusia di muka bumi ini, umat Islam di muka bumi ini, masih lebih berat tingkat keimanannya Abu Bakar. Nah, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, semua punya kisah-kisah heroik yang tidak ada dan tidak pernah Anda dapatkan saat ini. Atau masa-masa misalnya
Abu Bakar sampai mensedekahkan seluruh hartanya di jalan Allah. Adakah di sini melakukan hal yang sama? Adakah para tabi'in melakukan hal yang sama? Ya. Utsman bin Affan 1000 onta beserta isinya. Adakah yang melakukan hal yang sama? Maka ayat ini dikhususkan. Ini ya, pendapat sebagian para ulama bahasa. Ayat ini dikhususkan hanya pada sahabat Nabi SAW yang apa yang telah mereka lakukan. Mereka adalah khairul ummah. Tapi sebagian orang juga menggunakan ini mengatakan bahwa kita semua umat Islam yang saat ini juga merupakan khairul ummah. Ada juga yang berpendapat seperti itu, dan saya banyak mendengar ceramah dari para dai ya tentang bahwasanya kita ini adalah umat terbaik yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Ya. Apalagi ada organisasi-organisasi yang memakai ini sebagai slogan. Ada juga organisasi-organisasi Islam ya yang menggunakan ini sebagai slogan dalam ideologi organisasinya. Nah, tapi lagi-lagi kalau pendapat kita secara kebahasaan bisa jadi ya karena ini bermakna tawakkul hudus fil madi. Artinya dia tidak terjadi lagi, dia hanya terjadi di masa lalu dan tidak terjadi di masa-masa setelahnya. Jadi apa yang terjadi di masa sahabat itu tidak terjadi lagi di masa modern dengan kualitas yang sama dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Jadi para sahabat Nabi inilah yang digelari kuntum khaira ummatin, bukan kita. Ada pendapat ya. Kemudian karena bermakna dawam wal istimrar. Anda lihat sini, saya ringkas saja semuanya. Di sini Anda lihat di layar ad-dawam wal istimrar. Kelihatan kan di layarnya yang saya tandai ini? Iya, terlihat. Okay. Itu yang berlangsung, ya, sesuatu yang berlangsung terus. Istimrar itu kalau istimrar itu berkelanjutan. Ya, apalagi berkesinambungan. Kalau bahasa istimrar itu next, ya. Sudah satu lanjut lagi, satu lanjut lagi. Nah, ini namanya istimrar. Nah, di sini istimrar juga ya, bisa bermakna lam yazal. Ya. Istimrar lam yazal. Halo?
Halo. 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 Lanjut. Lanjut deh. Halo. Iya, halo. HP saya lowbat ternyata, jadi wifi-nya hilang. Oke, ya. Jadi makna selanjutnya dari kana itu adalah ad-dawam wal istimrar. Ad-dawam, kana yang peristiwa yang terus berlangsung dan pernah berhenti. Ini banyak sekali contoh Al-Quran. Dalam ayat Al-Quran mengatakan wa kana Allah bahwa itu maha pengampun dan maha Allah tidak maha pengampun. Atau sedetik manakah kita dapatkan Allah itu tidak maha penyayang? Menit mana, detik mana kita dapatkan Allah? Jadi disebut ad-dawam wal istimrar, tidak pernah terputus, selalu berlangsung, selalu next tanpa henti, berlanjut tanpa henti. Ini mempertegas bahwa ghafurnya Allah, ampunannya Allah itu sudah berlangsung sejak dahulu, ya, dan hingga akhir hayat kita, bahkan hingga pada mahsyar nanti. Apakah kita akan diampuni sama Allah atau tidak? Itu tergantung hak otoritas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak otoritas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam Al-Quran dikatakan wa kana Allahu ghafuran rahim. Allah itu maha pengampun selamanya, dari dulu hingga sampai seterusnya, rahiman, dan juga Allah itu penyayang dari dulu hingga seterusnya, tidak berhenti sama sekali ampunan Allah kepada orang-orang yang mau meminta ampun, dan sayangnya Allah tidak berhenti meskipun Anda musyrik padanya. Alhamdulillah, semoga kita bukan orang musyriknya.
Meskipun orang-orang kafir, Allah tetap sayang. Ya. Oke, itu makna dari ad-dawamu wal istimrar. Sampai jam berapa ini? Jam berapa sekarang? 21, 22. Oh, 2 menit lagi ya. Sampai 14.30 kan? Iya Ustadz. Iya. 2 menit lagi. Kemudian makna kana itu menunjukkan makna al-halu, keadaan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak ada contohnya di sini. Iya. Ya. Nah. Jadi karena bermakna keadaan itu. Iya, yang suruh dari Bapak Asyik nanti kalau bersedia dalam Al-Quran dikatakan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Karena kalau udah bilang tadi Pak Asyik, sesungguhnya sholat itu sebagai kewajiban yang ditentukan waktunya pada orang-orang mukmin. Oh begitu. Nih, keadaan ya, menunjukkan keadaan bahwa sholat itu merupakan waktu keadaan yang ditentukan. Ya. Itu makna kana sebagai al-hal. Kemudian makna kana yang selanjutnya adalah istiqbal. Tadi saya katakan di pengantar saya bahwa kana itu selain makna terdahulu, dahulu makna sedang atau sedang berlangsung, dan makna istiqbal yang menunjukkan makna masa depan. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Innal abrara yashrabuna min, ini surah Al-Insan ya. Innal abrara, sesungguhnya orang-orang yang abrar, orang-orang yang berkumpul padanya kebaikan, ya, birrun abrar, birrun itu kebaikan, abrar banyak kebaikan. Maka jadilah orang yang baik. Yasrabuna, meminum, mereka meminum, min ka'sin, dari gelas, ka'sun, cangkir, ya, bahasa kita cangkir. Kalau kubun kan gelas, kalau ka'sun itu cangkir. Kalau saya ka'sul ka'sul alam, ya, ka'sul alam itu piala dunia. Min ka'sin kana mizajuha kafura, yang mana minuman tersebut berisi air kafur. Ya. Mizajuha itu mix, kalau bahasa kita mix. Mizajuha bercampur, ya. Kafura, air kafur. Nah ini kan kana, tetapi dia menceritakan kisah masa depan. Ya, dia menceritakan kisah masa depan. Kenapa harus pakai kana? Karena ingin mempertegas bahwa apa yang ada nanti di masa depan itu benar-benar bakal terjadi. Seolah-olah telah terjadi. Ya, seolah-olah telah terjadi, benar-benar akan terjadi. Ya. Itulah kenapa pakai kana, pakai seolah-olah itu kejadian masa lampau, ya, kejadian masa lampau, tapi akan terjadi di masa depan. Nah, kan kita belum melihat, ya, air minum
dari gelas Pesino yang campurannya adalah air kafur? Belum pernah, karena kita belum masuk surga. Ini air dalam surga. Ya, orang yang berkewajiban akan minum air dari surga. Ya. Nah, kenapa pakai kana itu? Karena ingin menegaskan bahwa kejadian ini benar-benar akan terjadi. Makna yang kedua, bahwa ka'sun kana mizajuha ini sudah ada karena Allah sudah menciptakannya. Allah sudah menciptakan ka'sun mizajuha kafur, gelas yang bercampur dengan air kafur. Tinggal menunggu orang mukmin untuk masuk ke dalam dan meminum. Itu bisa jadi dua makna di situ ya. Tapi inti dari makna kana di sini yang dimaksud dengan istiqbal adalah perbuatan orang-orang abrar, orang-orang baik itu meminum dari gelas yang dicampur kafur itu belum ada. Maka dia akan berlangsung di masa depan. Nah, itulah kenapa menggunakan kata kana untuk menunjukkan peristiwa yang bakal terjadi di masa depan. Saya kira itu dulu ya. Masih ada sebenarnya 3 makna lagi dari kana. Cukuplah. Ini saja, kalian sudah pusing nih. Nanti minggu depan kita lanjut bacaan selanjutnya Alimah dan Alfa. Siapa yang selanjutnya? Materi selanjutnya membaca. Kelompok 7. Kelompok 7 sudah dapat materinya? Iya, Ustaz. Sudah dapat kan? Iya, Ustaz. Iya. Nanti dibilang tidak dapat lagi. Nah, sudah saya kirim kemarin. Tapi sudah dibaca sama temannya. Iya, Ustaz. Sudah, Ustaz. Saya absen dulu. Nanti yang sudah absen silakan keluar ya. Saya tutup dulu pertemuan kita sambil mengabsen. Allahumma fiqil aku. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu saya absen dulu.